Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Etnis Aceh ingin mewawancarai narasumber yang bernama Pak Agus untuk judul kami yang berjudul Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Sekolah Mandua Modern Medan Lokasi Helvetia. Assalamualaikum Pak. Menurut Bapak, bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan di sekolah? Penerapan Pancasila dari seluruh sila yang ada itu wajib diterapkan di sekolah karena sudah aturan yang dibuat. Setiap guru harus menerapkan sila-sila di dalam proses belajar mengajar. Di antaranya adalah sila pertama, Tuhan Yang Maha Esa. Di dalam pembelajaran itu harus dimulai dengan berdoa sesuai dengan sila pertama. Kemudian sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi ada sila ini mengandung tentang hak asasi manusia yang mana dijamin hak untuk belajar. Kemudian persatuan Indonesia dalam prakteknya di sekolah kita, pelaksanaan upacara bendera adalah salah satu pelaksanaan sila-sila Pancasila dalam kegiatan sekolah. Kemudian sila keempat adalah kegiatan-kegiatan yang dapat kita lihat dalam berdemokrasi, di antaranya pemilihan ketua kelas, pemilihan ketua OSIS dan lain-lain. Kemudian sila kelima yaitu tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu kegiatan sosial yang dilaksanakan berupa bantuan-bantuan ada seperti beasiswa, ada bantuan kepada siswa tidak mampu dan lain sebagainya. Saya rasa pelaksanaan kedua sila itu sudah dilakukan di Kajian selanjutnya, nilai-nilai Pancasila seperti apa yang perlu diterapkan siswa-siswi di sekolah? Nilai-nilai Pancasila seperti apa? Mungkin ini tadi sudah terangkum dari yang Ibu jelaskan di pertanyaan sebelumnya, di mana dari poin-poin per sila-sila itu semuanya bisa diimplementasikan dalam kehidupan. Sila pertama tadi ketuhanan. Seorang siswa harus taat dalam beribadah, harus tahu kapan waktu dan bagaimana seharusnya dalam saat beribadah dan bagaimana seharusnya akhlak dijaga. Kemudian kalau untuk kemanusiaan yang adil dan beradab, tadi sudah dijelaskan juga, harus pandai bertingkah laku, akhlaknya harus terpuji, beradab. Nah itu dia, terlebih kita adalah siswa madrasah, maka ada lebih tinggi daripada ilmu. Kemudian persatuan Indonesia seperti yang tadi sudah dijelaskan juga, jangan terpecah belah, jangan berantem sampai tidak bercakapan lebih dari 3 hari karena itu tidak sesuai dengan ajaran agama Islam kita. Maka persatuan juga harus dijaga dalam sebuah pertemanan. Kemudian perayaan yang dipimpin oleh nikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menghargai siapapun pemimpinnya, mau lebih muda mau lebih tua, selama dia menjadi seorang pemimpin dan apa yang diarahkannya sesuai dengan aturan, maka kita wajib mengikuti. Nah, kalau untuk keadilan sosial, terus berlaku adil, berteman dengan siapa saja, seperti yang dikatakan sebelumnya, jangan pandang statusnya, tapi kita harus berteman dengan semuanya. Kepada yang tua kita hormati, kepada yang muda kita sayangi, sesama kita hargai. Apakah nilai Pancasila penting bagi kehidupan seseorang? Oke, nilai Pancasila itu sangat penting bagi kehidupan seseorang. Kenapa? Karena di dalam Pancasila semuanya sudah tercakup dan tercantum. Dimulai dari yang paling utama yaitu meyakini adanya Tuhan Yang Maha Esa. Ketika seseorang sudah meyakini dan dia sudah beragama, maka itu sudah menjadi fondasi dia dalam bertutur dan bertingkah laku di kehidupan. Maka Pancasila sebenarnya adalah tuntutan yang sesuai dengan apa yang seharusnya kita laksanakan, yaitu yang pertama hanya mengakui ketuhanan Yang Maha Esa. Kalau mau dilanjutkan mungkin dengan sila-sila yang lain juga sama, setelah ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dimana ketika seorang siswa lebih khususnya mengimplementasikan kemanusiaan yang adil dan beradab, maka mereka pasti tahu cara berperilaku sehingga tidak berperilaku secara semena-mena. Selain daripada itu, kemudian persatuan Indonesia
adalah rasa kekeluargaan, persatuan. Kalau di sekolah mungkin di dalam kelas jangan ada bertubuh-tubuh, jangan terpecah belah, mungkin itu implementasinya. Kemudian yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana itu bisa diimplementasikan oleh seorang siswa dengan cara menghargai pimpinannya. Mungkin dari yang paling kecil yaitu seorang ketua kelas, di mana ketika ketua kelas memberikan sebuah perintah, selama perintah itu baik dan sesuai dengan aturan, maka wajib diikuti. Jangan ada anggota kelas yang merasa lebih hebat dari seorang ketua kelas. Nah, terlebih dari itu mungkin dengan guru dan lebih jauh dari itu adalah orang tua. Kemudian yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi dalam implementasinya dalam keseharian mungkin siswa bisa berlaku adil bagi siapapun. Jangan pandang kasta, jangan pandang tahta, jangan pandang harta, jangan pandang keluarga dari mana. Semua orang sama karena di hati Allah, yang membedakan adalah takwa. Perilaku seorang siswa seperti apa Pak yang menerapkan nilai-nilai Pancasila di zaman sekolah? Oke, kita bisa lihat siswa-siswa mandua mana-mana yang menerapkan Pancasila. Saya ambil contoh sila pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Artinya setiap perilakunya berdasarkan dengan agama yang dianutnya. Kalau jumpa dengan guru, ucapkan salam sesuai dengan agamanya dan menghormati orang lain. Nah, ini adalah pengamalan daripada sila pertama. Jadi saya ambil sila pertama saja dari perilaku siswa, kemudian masuk ke kelas, ia ucap salam, membaca doa, dan semua berperilaku tidak melanggar agama. Nah, ini daripada penerapan sila Pancasila sebagai siswa. Mengapa kita harus menerapkan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Oke, kenapa kita harus menerapkan Pancasila sehari-hari? Karena kamu tinggal di Indonesia. Kalau kamu tinggal di Malaysia, kamu nggak akan menerapkan Pancasila. Oke, secara umum penerapan Pancasila itu adalah kewajiban bagi seluruh warga negara Indonesia. Karena apa? Karena Pancasila itu adalah sumber dari segala sumber yang ada. Jadi makanya seluruh warga negara Indonesia, seluruh siswa harus menerapkan. Pertanyaannya, bagaimana pendapat Bapak jika melihat siswa yang tidak menerapkan Pancasila? Oke, Pancasila itu sesuai dengan yang saya kemukakan bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Sumber dari segala sumber. Adapun hukum yang diterapkan di sekolah ini itu tidak terlepas dari Pancasila. Karena di atas hukum yang diterapkan di sekolah itu ada peraturan tertingginya, dan peraturan paling tinggi itu adalah dari Pancasila. Jadi secara umum siswa yang tidak menerapkan Pancasila itu juga tidak menerapkan hukum yang ada di sekolah. Berarti kalau hukum itu apa? Secara umum hukum itu kalau siapa yang tidak menerapkan hukum yang berlaku akan mendapatkan sanksi. Nah, itu hukum itu definisinya begitu. Siapa yang tidak mengikuti hukum akan mendapatkan sanksi. Ya, pastinya dihukum. Ya. Apakah seorang siswa wajib menjalankan nilai-nilai Pancasila?